Fikih syariah, apa bedanya? Pertama, kita akan belajar mengenai perbedaan fikih dan syariah. Berikut adalah perbedaan antara syariah dan fikih. Yang pertama, syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, namun tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kedua, syariah hukumnya bersifat qat'i atau pasti, artinya suatu dalil atau hukum yang ada hanya mempunyai satu makna dan tidak mungkin diartikan lain. Sedangkan fikih hukumnya bersifat dhonni atau dugaan. Kebalikan dari qat'i, ia terbuka untuk pemaknaan, penakwilan, dan juga penafsiran. Ketiga, syariah hukum syariatnya hanya satu, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Jadi, syariah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat universal, bukan hanya berlaku untuk suatu tempat dan masa yang terbatas, tetapi menembus ruang dan waktu. Sedangkan fikih berbagai ragam cara pelaksanaannya, karena fikih itu adalah hasil dari sebuah ijtihad, sehingga sangat dimungkinkan hasil ijtihad itu berbeda antara seorang mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya. Keempat, syariah tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam penetapan hukum, sedangkan fikih terdapat campur tangan para ulama dalam penetapan hukumnya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Apa saja prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam beribadah? Berikut adalah prinsip-prinsipnya. Pertama, niat lillahi ta'ala. Niat adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Dalam beribadah, hendaknya dilakukan semata-mata karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan seorang hamba, melainkan yang dilakukan karena ikhlas mengharap keridhoannya. Kedua, ibadah dilakukan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ibadah haruslah bersih dari noda-noda kesyirikan. Apabila sedikit saja dari kesyirikan itu bercampur dengan ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Prinsip ketiga, menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 110 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Jadi, amalan-amalan atau ibadah yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak. Sudah sepatutnya kaum muslim menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya contoh kebaikan dalam kehidupan. Keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ibadah yang ditentukan waktunya, ia mempunyai awal waktu dan akhir waktu pelaksanaan. Seseorang tidak boleh mengerjakannya sebelum waktunya ataupun melakukannya melebihi dari batas kadar yang telah ditentukan. Misalnya, dalam ibadah sholat maghrib dilaksanakan ketika petang hari dan berjumlah 3 rakaat. Maka tidak boleh melakukannya sebelum waktu ataupun setelah waktunya habis, dan tidak boleh pula menambah atau mengurangi rakaat sholat tersebut. Prinsip yang kelima adalah keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam,
Ibadah hendaknya dilakukan seimbang antara dunia dan akhirat, artinya proporsional, tidak hanya semata-mata kehidupan akhirat saja yang dikejar, tetapi kehidupan dunia juga tidak dilupakan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Artinya, kewajiban dalam beribadah itu akan selalu melekat pada diri seseorang sejak balik sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkan kewajiban dengan sengaja, maka hukumnya adalah berdosa.